Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi yang ke-45. Susunan acara pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber minimal 45 menit. Yang menarik Bapak Ibu di webinar kali ini, nanti Bapak Ibu pada saat di tengah-tengah pemaparan materi, jika ada pertanyaan Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat. Nanti bagi penanya yang terbaik dan yang paling menarik, nanti di akhir sesi akan saya undi untuk mendapatkan pulsa gratis, saldo gratis berupa OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang memiliki bisnis dan usaha boleh mempromosikan bisnis dan usahanya di webinar ini, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berlatih berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan ditutup dengan pengumuman pemenang dan closing statement. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah tips tingkatkan kualitas pekerja yang akan dibawakan oleh Bu Lucy Rosanti. Beliau adalah expert di bidang psikologi bisnis dan kependidikan. Seperti yang kita tahu, audiens di sini kebanyakan adalah pengusaha dan calon-calon pengusaha. Kita sering dibuat bingung karena menurunnya kinerja dari karyawan kita. Jadi apa saja sih indikasinya kalau karyawan kita itu turun kinerjanya dan bagaimana cara mengatasinya? Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Bu Lucy Rosanti. Silakan Bu. Terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sudah kesekian kalinya diundang oleh Pak Pram untuk memberikan beberapa materi-materi yang mungkin bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Nah, mungkin banyak sekali yang baru mungkin atau yang sudah pernah ikut join di sini juga sudah kenal dengan saya. Kalau yang belum kenal, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nama lengkap saya Lucia Chandra Rosanti. Saya biasa dipanggil Bu Lucy atau Bu Chandra. Saya bergerak di bidang psikologi pendidikan sebenarnya, lebih fokusnya ke sana. Jadi, namun saya juga memiliki beberapa bisnis juga usaha sehingga saya juga mendalami beberapa hal tentang dunia usaha juga seperti itu, sehingga psikologi itu sebenarnya luas sekali dan kalau kita mau memilah-milah itu akan banyak sekali side-side-nya, bagian-bagiannya seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih kok banyak karyawan itu kinerjanya menurun gitu ya. Tidak hanya karyawan sebenarnya Bapak Ibu, kita semua itu pasti pada satu titik kita akan mengalami titik jenuh dan mengalami penurunan. Itu pasti. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk hal itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada pekerja. Seperti itu, nggih. Jadi agar kita tidak melebar kemana-mana, karena kalau kita mengulas sangat lebar sekali itu sangat panjang, bisa sampai 2 atau 3 jam atau bahkan semalam itu kita bisa membahas hal itu. Iya, seperti yang webinar yang beberapa waktu yang lalu sampai jam 10 malam atau setengah 11, saya agak lupa itu karena terlalu banyak, terlalu intens seperti itu. Saya izin untuk share ini ya Pak Pram, apa materi? Silakan. Ini kalau judulnya kemarin saya agak bingung Bapak Ibu, judulnya apa ya? Tips kali ya, tips untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas pekerja.
Seperti itu, judul-judul secara umum saja. Nah, sebelum kita tahu bagaimana, kita harus tahu apa yang terjadi dengan kualitas pekerja kita, gitu ya. Yang terjadi itu sebenarnya kenapa sih kok pekerja-pekerja kita kualitasnya menurun? Nah, karena Bapak Ibu di sini semua sebagai praktisi UMKM atau bekerja di dunia bisnis, itu pasti mengalami hal-hal yang seperti ini. Melihat bahwa banyak pekerja-pekerja di sekitar Bapak Ibu mengalami penurunan kualitasnya. Entah itu yang tadinya semangat jadi tidak semangat, yang tadinya rajin jadi agak malas, yang tadinya tidak terlambat jadi sering terlambat. Nah, itu hal-hal sederhana yang seringkali kita lihat. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas pekerjanya sehingga dia menjadi smart, bersemangat begitu ya, bersemangat dalam melakukan tugasnya, meskipun terkadang kita tahu bahwa itu bukan bidangnya atau itu bukan kemampuan yang dia miliki. Banyak sekali di lapangan kalau kita tahu orang-orang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, Bapak Ibu. Misalnya nih, lulusan dari teknik begitu ya, tapi dia jadi penjaga toko, kan kadang tidak match gitu juga. Ada juga yang hanya lulusan SD atau SMP begitu ya, tapi karena dia rajin, dia bisa utak-atik sepeda motor, mungkin dia jadi staf di suatu perusahaan apa. Itu contoh-contoh aja, mungkin tidak mungkin seperti itu juga. Tapi banyak yang terjadi, bagaimana kita meningkatkan kualitas pekerja kita. Nah, alasan kinerja menurun ini menurut IBM Times, jadi Bapak Ibu juga bisa ngelihatnya di mana-mana. Ini saya mengutip dari IBM Times, bahwa yang pertama, tidak mendapatkan apresiasi yang layak dari atasan. Nah, ini hal yang sangat-sangat membuat pekerja itu menurun kualitasnya. Jadi loyalitas seorang pekerja itu kan harusnya diimbangi dengan reward, Bapak Ibu. Reward itu macam-macam sih sebenarnya, seperti kenaikan jabatan, bonus, gaji yang ditambahkan, atau sekedar pujian, ucapan terima kasih, itu juga suatu reward. Nah, seringkali lupa untuk didapatkan oleh para karyawan, sehingga apresiasi itu tidak dia dapatkan. Nah, ini menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas pekerja. Seperti itu. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang berikutnya adalah tekanan kerja yang terlalu tinggi. Jadi overload. Jadi misalnya nih kita bekerja 8 jam sehari. Tapi lebih sekali dalam 8 jam itu dituntut untuk menyelesaikan A, B, C, D, E. Nah, sampai dengan waktu yang ditentukan. Ini akan mengakibatkan stressing. Apalagi orang-orang bekerja dengan usia-usia yang di atas 40 tahun, mungkin seperti itu tingkat stresnya akan lebih dominan seperti itu. Karena kemampuannya sudah harus di-upgrade perlahan-lahan, tidak secepat orang-orang di usia 20 tahun sampai 30 tahun seperti itu. Nah, tekanan-tekanan dari atasan itu juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas pekerja. Nah, yang berikutnya adalah gaji yang sering terlambat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini pasti ini membuat semua orang kualitas pekerjaannya jadi menurun ini. Kenapa? Ya, setiap orang bekerja yang dikejar apa sih Bapak Ibu? Ya pasti gaji kan. Tidak mungkin orang bekerja tidak digaji, mau aja bertahun-tahun, itu tidak mungkin. Itu suatu kebodohan gitu kan. Secara psikologis setiap orang membutuhkan gaji gitu kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besarnya berapa itu tidak menjadi masalah, tetapi ada rasa nyaman, ada rasa puas, ada rasa yang oh ya diharapkan, oh besok saya akan dapat ini, bulan depan saya akan dapat. Nah, itu sudah membuat secara psikologis mereka tenang, nyaman, meskipun nominalnya mungkin masih tidak mencukupi.
itu tidak akan jadi masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika nominal sudah tidak mencukupi, gajinya tertunda, bahkan bisa bulan-bulan tidak dibayarkan. Nah, itu yang akan menjadikan kualitas kerja menjadi menurun. Kerjanya jadi asal-asalan, begitu. Nah, berikutnya adalah lingkungan kerja yang tidak kondusif. Lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi di mana pekerja itu bisa fight, bisa eksis, atau menjadi menurun kinerjanya. Nah, kenyamanan itu juga adalah faktor yang penting, Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah tidak merasa nyaman di lingkungan kerjanya, pasti yang terjadi banyak sekali alasan. Contoh, tidak masuk karena entah itu sakit mendadak atau sakit yang dibuat-buat. Nah, atau tiba-tiba saja ada aja alasan yang terlambat, pulang cepat, dan lain-lain, dan banyak hal. Nah, mungkin ini yang perlu kita amati sehingga kita tahu kenapa kinerja pekerja kita menjadi menurun. Oh, ternyata lingkungannya sudah tidak kondusif untuk dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya ruang ini maksudnya bagi karyawan untuk mengeluarkan pendapat. Jadi setiap manusia itu pasti punya ide, punya gagasan, punya saran, punya pendapat. Nah, ketika kita tidak memfasilitasi adanya ruang-ruang tersebut, pasti seseorang merasa seperti dirinya seperti robot saja. Jadi digunakan ketika dibutuhkan saja. Setelah tidak dibutuhkan, tidak digunakan. Nah, padahal kalau kita sebagai manusia humanis, pasti kita membutuhkan aktualisasi diri, Bapak Ibu. Aktualisasi diri itu menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Entah itu rasa nyaman, entah itu tidak kepuasan terhadap satu atau dua hal. Terkadang tidak membutuhkan penyelesaian, bukan, tetapi butuh didengarkan saja. Nah, ini yang seringkali tidak difasilitasi. Tidak semua pendapat orang, tidak semua masukan orang itu butuh untuk dilaksanakan, butuh untuk diterapkan dalam perusahaan, bukan. Tetapi ada kalanya butuh untuk didengarkan saja, untuk diberi, oh iya, oh bagus, untuk diberikan ini, penguatan, bahwa pendapat-pendapat mereka itu ada. Jadi sehingga para pekerja itu juga merasa, oh saya ini ada toh untuk perusahaan ini, seperti itu. Oh saya ini bermanfaat ya untuk untuk perusahaan ini. Oh saya ini ternyata memiliki potensi yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Nah ini yang menjadikan pekerja-pekerja itu kinerjanya akan meningkat atau menurun, seperti itu. Nah, kalau tadi menurut IDM Times, kalau sekarang saya melihatnya menurut Linear HR ya. Jadi banyak beberapa karyawan atau pekerja yang kinerjanya menurun itu karena adanya multitasking. Loh, kok bisa? Why? Gitu ya. Ada pertanyaan, kan kalau orangnya multitasking itu lebih enak. Ya, kadang bertanya seperti itu. Oh, tidak juga. Karena orang multitasking, dia akan melakukan pekerjaannya banyak tapi tidak fokus, Bapak Ibu. Jadi karena terlalu banyak, sehingga malah pekerjaan itu tidak terselesaikan semuanya, sedangkan tuntutan pekerjaan itu sangat tinggi. Nah, ini kan juga pada akhirnya membuat kinerjanya jadi tidak seperti yang diharapkan. Nah, begitu. Jadi menggunakan satu orang memang ada untungnya, tetapi kita adalah manusia. Perlu diingat lagi bahwa manusia itu ada keterbatasan. Salah satunya adalah tenaga kita terbatas juga, pikiran kita juga terbatas. Kita perlu rehat, kita perlu untuk refreshing, relaksasi dan lain-lainnya. Sedangkan kalau dalam suatu perusahaan atau dunia kerja itu pasti tuntutannya akan tinggi, kecuali kalau kita pemilik ya. Kalau kita pemilik kan kita santai-santai, tapi untuk orang yang di bawah kita sebagai
karyawan itu mereka pasti, oh bos saya meminta saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia berusaha melakukan apa yang dimau bosnya. Kalau tidak dikerjakan, ya itu tadi ujung-ujungnya tidak digaji, atau gajinya terlambat, atau tidak mendapatkan bonus tambahan, atau tidak mendapatkan THR, dan lain-lain. Nah, punishment yang seperti itu yang menjadikan seseorang ketika dimintain pekerjaannya banyak sekali, ya udah dikerjakan saja. Diambillah semua pekerjaan itu. Dengan harapan dia bisa memuaskan pimpinan. Begitu. Tapi ternyata itu adalah kesalahan besar. Jadi karena apa? Pekerjaannya tidak fokus. Karena manusia itu seperti itu. Ada masanya. Ada masa di mana dia harus berhenti untuk tidak melakukan apa-apa. Berhenti untuk dia merefresh kembali. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa kenapa kok kinerja karyawan kita menurun. Nah, yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, stres dan kelelahan. Nah, dengan target yang tinggi, maaf ini saya typo nih, salah ketik. Target yang tinggi itu akan menguras tenaga serta pikiran. Gitu ya Bapak Ibu ya, pasti. Karyawan yang mengalami kecemasan dengan pekerjaan yang dilakukan, belum selesai sesuai dengan target, itu pasti akan mengalami tingkat stres yang tinggi, Bapak Ibu. Nah, kecemasan inilah yang terkadang tidak kita lihat. Karena apa? Banyak orang menganggap itu hal yang biasa. Itu bukan cemas, gitu aja. Padahal cemas itu sangat terlihat. Hal yang sederhana yang bisa Bapak Ibu ketahui dari ini, komunikasinya. Ketika diajak berkomunikasi, itu pasti tidak lancar. Ada jeda yang banyak sekali. Kemudian tidak fokus menatap mata orang yang diajak bicara. Nah, itu juga ada tingkat kecemasan. Kemudian berusaha memegang sesuatu di dekatnya, itu juga tingkat kecemasan yang muncul. Kemudian mulai keringat dingin, nah seperti itu. Mulai memegang-megang rambutnya mungkin dan sebagainya. Ini terlihat, atau mulai kakinya bergoyang-goyang dan sebagainya. Kalau misalnya orang duduk itu kakinya bergerak terus tidak pernah berhenti. Nah ini juga mulai ada kecemasan. Ketika masuk ke dalam ruangan, ketika dipanggil pimpinan seperti itu, menundukkan kepala terus. Nah, bisa jadi dia cemas, bisa jadi dia merasa rendah diri. Nah, ini beda-beda tipis. Jadi kalau kita harus jeli, orang ini cemas atau orang ini merasa tidak pede. Nah, itu kita harus bisa mengklasifikasikan hal tersebut. Sehingga pada akhirnya kita tidak terjebak pada rasa kasihan. Nah, gitu. Sebagai pengusaha itu kan kadang ada rasa sungka, ada rasa nggak enak, kasihan dengan karyawan dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya nanti merugikan keputusan-keputusan yang harus diambil. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kelelahan. Jadi kalau overload ya Bapak Ibu, ketika seseorang bekerja sudah melewati batasnya, manusia itu maksimal bekerjanya 8 jam secara kontinuitas, ya. Nah, tapi ada orang-orang yang bekerja sampai larut malam, sampai lebih dari 8 jam, bisa sampai 12 jam mungkin ya. Nah, harus ada trik-trik khusus untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan itu tidak keluar dari jalurnya, tapi sesuai. Nah, tingkat kelelahan itu menjadikan seseorang tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Tadi ada kaitannya dengan yang di atas sih sebenarnya. Begitu. Jadi ini hal yang terpenting yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk kenapa sih kok karyawan saya mengalami penurunan? Penyebabnya apa? Nah, disinilah penyebabnya. Berikutnya, kurangnya sense of belonging.
sense of belonging ini artinya adalah karyawan itu tidak merasa memiliki perusahaan itu, tidak merasa memiliki tempat kerja itu. Datang saja, pulang dan sebagainya. Ini yang menjadikan kinerjanya akan menurun, Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak menjadi bagian penting dalam perusahaan itu. Padahal yang harus kita munculkan adalah karyawan itu adalah aset dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau karyawan itu tidak kita jaga, kalau tidak kita bina, kalau tidak kita rawat, ya akan rusak. Kan kalau aset-aset kita juga seperti itu. Kalau tidak kita biarkan aja misalnya, tidak kita rawat, lama-lama juga nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, karyawan juga sama. Karyawan itu aset. Sehingga kita menciptakan, hanya asetnya ini berbeda. Ini barang bergerak, barang bisa diajak bicara, diajak berpikir, begitu ya. Sehingga yang kita tembak itu apanya? Kalau karyawan itu, kalau manusia pasti hatinya. Pasti yang kita sentuh itu hatinya. Kayaknya materi saya minggu lalu ya Pak Pram, beberapa minggu yang lalu itu juga tentang bagaimana kita menyentuh, tapi ke konsumen. Nah, kalau ini kita menyentuh hati karyawan kita, bagaimana karyawan itu merasa, oh ini perusahaan saya juga, oh saya harus mengembangkan perusahaan saya ini, seperti itu. Oh iya, saya bagian loh dari perusahaan ini. Kalau misalnya nggak ada saya, nggak bisa ini nanti. Saya harus menjadi. Nah ini yang hal yang penting. Ketika seseorang merasa memiliki, dia pasti akan merawat dan menjaga. Tapi kalau orang itu tidak merasa memiliki, ya pada akhirnya dia akan abaikan, dia tinggalkan. Seperti itu. Nah ini kenapa karyawan itu akan kinerjanya menurun karena dia tidak memiliki rasa memiliki perusahaan, gitu. Dia tidak merasa memiliki, itu yang penting. Nah, yang berikutnya adalah perilaku toksik. Perilaku toksik ini banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi adanya beberapa orang yang memanipulasi atau menyabotase lingkungan kerja, ya. Itu toksik. Jadi ada tidak kepuasan tertentu terhadap mungkin atasan atau mungkin teman kerja, sehingga dia memanipulasi apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, ini perilaku-perilaku toksik inilah yang akan mengalami penurunan kinerja, menyampaikan berita yang tidak benar, seperti itu. Hal-hal yang tidak terjadi dikatakan, jadi bergosip pria ke sana ke sini. Nah, ini perilaku toksik juga. Kemudian dalam sehari-hari yang dia lakukan hanya membuat suasana di kantor itu tidak nyaman untuk orang lain, sehingga orang lain pun juga malas jadinya untuk bekerja seperti itu, atau memprovokasi Bapak Ibu. Jadi perilaku provokasinya itu macam-macam, misalnya karena ketidakpuasan pribadi menghasut karyawan-karyawan lain untuk ayo kita demo saja seperti itu, atau ayo kita minta ini minta itu dan sebagainya. Nah, tapi tanpa didukung dengan kinerja yang memuaskan. Nah, hal-hal seperti ini perilaku-perilaku toksik yang menjadikan kinerja itu menurun seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah terlalu banyaknya rapat. Nah, ini ya kalau di perusahaan-perusahaan, tempat-tempat kerja dimanapun, rapat itu penting, iya. Tetapi durasinya mungkin yang harus kita perhatikan. Wah, berapa lama rapat itu? Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Nah, ini yang penting karena ada beberapa tempat itu yang tidak menerapkan waktu yang tepat. Jadi misalnya apa yang kita bahas itu harus jelas. Membutuhkan berapa lama pembahasan ini? Apakah ini serius atau ini bisa dengan santai? Atau kita hanya informatif? Nah, ini harus jelas dalam dunia bisnis dan lain-lainnya, maksudnya dalam perusahaan juga. Karena apa?
Orang kalau diajak rapat, itu pasti akan jenuh dan bosan. Apalagi kalau dia tidak merasa terlibat di dalam bagian itu. Dia merasa bukan bagiannya, itu bukan bagian saya. Ini apa yang dibicarakan, saya nggak paham. Nah, ketika orang sudah tidak paham, tidak berminat, sesuatu itu akan menjadi membosankan. Nah, ketika sudah membosankan, kinerjanya juga akan menurun. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Sehingga ketika mengadakan rapat dan sebagainya, kita kurangi durasinya. Mungkin 1 bulan sekali itu sudah cukup. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 2 jam. Itu sudah sangat lama. 2 jam atau 2 jam. Tergantung topik yang mau dibahas apa. Begitu. Ini penting sekali. Nah, yang berikutnya adalah manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk. Manajemen ini banyak faktor ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham manajemen itu apa. Nah, ketika manajemen tidak dijalankan dengan baik dan konsisten, itu akan menjadikan pekerja merasa malas dan menyepelekan. Artinya begini, ketika kita membuat aturan, masuk pukul 8, gitu ya, jam 8 on time. Tetapi ketika ada karyawan yang lewat jam 8 tidak mendapatkan sanksi, misalnya seperti itu. Atau bosnya sendiri datangnya jam 9, jam 10, seperti itu. Kemudian pemberian gaji yang selalu terlambat, itu salah satu manajemen juga. Kemudian tata aturan, misalnya kalau tidak masuk bagaimana prosedurnya, nah, seperti itu. Atau notula kalau kita mengadakan rapat, apakah itu harus ditulis ataukah tidak, ini manajemen sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya di bisnis kecil-kecilan di rumah, misalnya kita jualan, buka warung kopi begitu ya, kita juga punya manajemen kan pasti. Nah, warung kopi itu kopi yang kita butuhkan berapa, misalnya jenis kopinya apa saja, jumlahnya berapa, harganya berapa saja. Ini kan salah satu yang harus kita manajemenkan, kita tata dengan rapi. Nah, ketika itu tidak tertata, amburadul, karyawan juga akan jadi, ini kok kayak gini ya bekerja, ini warung kopi atau apa, nah, seperti itu. Atau ini main-main begitu, nggak serius usahanya, nah seperti itu. Nah, sehingga membuat karyawan juga akhirnya kabur atau pergilah. Sederhana, misalnya kita buka salon saja, gitu ya, salon. Kemudian itu juga harus dimanajemenkan dengan baik, sehingga karyawan itu merasa, kerja di salon itu loh, salon A itu loh keren, itu manajemennya bagus. Misalnya transaksinya harus lewat di sini, begini, ada alurnya. Nah, ini secara tidak langsung sebagai promosi itu akan apa ya, maksudnya lebih bermanfaat gitu lah. Kalau dari karyawan kita sebenarnya yang menyampaikan. Ini manajemen. Jadi hal-hal tersebut adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya tekankan lagi di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kualitas pekerja yang sudah menurun? Kan itu pertanyaannya begitu. Kita sudah tahu nih banyak dari A sampai Z dari tadi yang saya sampaikan. Itu faktor-faktor yang ada di lapangan. Terus solusinya bagaimana? Nah, kan begitu pertanyaannya. Cara meningkatkannya seperti apa? Saya nggak tahu loh ini cara meningkatkannya. Seperti itu. Saya buta untuk meningkatkannya. Oke, baik. Mari kita bahas satu persatu. Cara meningkatkan. Nah, di sini. Cara meningkatkan kualitas pekerja. Terlebih dahulu dalam sebuah pekerjaan, kita membuat skala prioritas, Bapak Ibu. Skala prioritas itu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang urgennya itu apa dulu, gitu. Yang diutamakan di situ, jangan yang tidak penting kita lakukan, yang penting kita abaikan. Itu nanti juga akan menjadikan
tertumpuknya pekerjaan-pekerjaan penting yang akhirnya membuat overload waktunya. Jadi diprioritaskan dulu, yang utama yang mana? Oh, misalnya akan ada audit nih, seperti itu. Oh, berarti dari segi keuangan yang kita prioritaskan untuk segera diselesaikan. Misalnya seperti itu. Atau, oh kalau kita buka usaha, berarti kita harus belanja bahan baku, modal dan sebagainya, kemudian manajemen dan itu yang harus kita pelajari. Jadi yang paling tahu usahanya adalah panjenengan, sehingga panjenengan yang tahu prioritas yang utama dalam usaha Anda itu apa, karena setiap usaha pasti berbeda-beda skala prioritasnya, tidak bisa disamakan. Begitu. Kalau misalnya nih usaha jasa dengan usaha jual beli itu pasti beda. Jasa itu pelayanan. Jadi skala prioritasnya adalah melayani, menerima klien. Begitu. Itu diprioritaskan, harus dengan wajah yang ramah. Itu prioritas utama ketika kita memberikan jasa tapi wajah kita kurang ramah. Nah, itu pasti kliennya juga akan kabur Bapak Ibu, tidak akan mau lagi datang ke kita. Nah, ini usaha jasa. Tapi beda lagi dengan usaha yang lain. Misalnya buka kafe begitu. Kafenya apa ini? Oh, kafenya ini makanan-makanan snack ringan khusus untuk keluarga. Oh, berarti kalau keluarga itu yang dibutuhkan apa? Nah, itu diprioritaskan yang pertama apa kebutuhannya. Nah, seperti itu. Ini contoh saja. Jadi urgensinya yang mana? Itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Nah, berikutnya pada saat rekrut pegawai Bapak Ibu, rekrut pegawai. Saya menyebut di sini HRD, Human Resource Development. Jadi siapapun bisa menjadi perekrut. Kalau Bapak Ibu bekerja buka usaha kecil, berarti Bapak Ibu yang menjadi perekrut. Tetapi kalau di perusahaan yang besar pasti sudah ada divisi-divisinya. Nah, divisi HRD namanya. Nah, pada saat rekrutmen itu sangat penting dan wajib hukumnya untuk kita menyampaikan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang dianut dari usaha kita. Seperti itu. Jadi kita juga menyampaikan visi misi itu penting sekali kita sampaikan sehingga karyawan itu akan merasa berada di tempat yang tepat Bapak Ibu. Dari awal harus kita sampaikan. Misalnya kita buka usaha laundry nih kayak Pak Pram ini. Pak Pram ini usaha laundrynya udah luar biasa sekali. Nah, ketika rekrut pegawai pasti Pak Pram harus menyampaikan dulu visi misi laundry saya ini seperti apa gitu. Kemudian nilai-nilai yang kita berikan apa? Itu harus misalnya nilai tentang keramahan, sopan santun, pelayanan, itu nilai-nilai yang diutamakan, misalnya seperti itu. Saya tidak mencari customer dulu, saya harus menerapkan sistem dulu. Nah, misalnya seperti itu harus disampaikan. Sebagai orang baru harus tahu betul apa yang dimau dari usaha perusahaan itu atau usaha itu. Sehingga ketika dia, seperti ini ya, dia nggak merasa berada di tempat asing begitu. Tapi kalau dia, kok kayak aku ini nggak ngerti maksudnya ini apa. Akhirnya akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, dan perbedaan pandangan antara pemilik dan karyawan. Yang ujung-ujungnya konflik Bapak Ibu. Akan terjadi konflik. Pemilik merasa karyawannya tidak bekerja dengan benar, sedangkan karyawannya merasa saya sudah melakukan apa yang Bapak mau, yang Ibu mau. Tapi ya itu tadi, karena dari awal kita tidak mengklirkan dulu, tidak menyampaikan dulu maunya perusahaan itu kayak gini, maunya usaha saya itu kayak gini. Nah, ini penting ya Bapak Ibu untuk disampaikan. Jadi nanti kalau misalnya mau rekrut karyawan, mau cari teman itu disampaikan. Sehingga apa? Karyawan itu akan betah berada di situ. Tidak hanya
1 minggu atau 2 minggu kabur begitu, atau baru 1 bulan, 2 bulan, kemudian dia sudah lompat ke tempat lain. Nah, seperti itu. Kan lebih baik dari awal kita mencari seseorang yang memang benar-benar paham mau kita seperti ini, sehingga akan bertahan lama. Kita nggak bolak-balik rekrut orang. Nah, seperti itu. Karena terlalu banyak keseringan rekrut orang, itu akan menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Sebenarnya ini yang tidak beres yang di mana pemiliknya atau karyawannya. Nah, seperti itu. Akhirnya jadi pertanyaan. Tapi ketika kita tidak sering kali rekrutmen, artinya perusahaan itu benar-benar pekerjanya loyal sekali dan klop dengan pemiliknya, misalnya seperti itu. Nah, ini penting. Berikutnya adalah memberikan bonus, reward. Itu hal yang penting Bapak Ibu dalam meningkatkan kinerja karyawan. Itu sangat penting sekali. Bonus bisa berupa promosi atau kenaikan gaji. Nah, tapi kalau misalnya nih kita baru merintis usaha, misalnya seperti itu, kan pemasukannya tidak banyak, masih belum besar. Nah, rewardnya nggak usah kita kenaikan gaji, tidak apa-apa. Misalnya kita ajak jalan-jalan, itu sudah reward, Bapak Ibu. Jalan-jalan nggak usah jauh-jauh. Misalnya nih, keluar rame-rame bersama-sama, misalnya begitu. Mengakrabkan dengan karyawan, itu salah satu reward. Jadi karyawan itu merasa, saya diperhatikan loh sama bos saya gitu, sama pimpinan saya senang sekali. Atau misalnya kita puji, luar biasa, pekerjaanmu hebat, kamu betul-betul rapih, kamu betul-betul teliti. Nah, itu reward-reward yang seperti itu yang membuat seseorang itu merasa, wah, ternyata saya diperhatikan sampai seperti ini ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu meningkatkan. Tanpa disuruh pun dia akan melakukan banyak hal yang di luar ekspektasi kita sebenarnya. Mungkin kita cuma mengharapkan 50 sudah cukup, dia akan memberikan lebih dari 50 ketika kita memberikan bonus atau reward seperti itu. Nah, kalau kenaikan pada akhirnya kita bisa memberikan kenaikan gaji atau bonus tambahan, itu boleh. Nah, selain itu reward apa lagi? Misalnya pada saat karyawan kita ulang tahun, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun. Aduh, kamu semoga ya sehat selalu, panjang umur, diberkahi, dan macam-macam. Itu sudah membuat dia wow, seperti itu. Jadi, itu hal sederhana, mungkin di rumahnya, di lingkungan keluarganya, dia tidak pernah diperhatikan seperti itu. Tapi di lingkungan kerjanya, bosnya memperlakukan seperti itu, dia akan lebih loyal lagi dalam dan meningkatkan kinerjanya dia sebagai karyawan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, tidak semua orang yang kita rekrut itu memiliki kompetensi di bidang yang ada. Ya, misalnya nih, Pak Pram nih buka usaha laundry. Tidak semua orang itu menguasai tentang perlaundryan, misalnya begitu. Tetapi orang-orang ini ketika kita rekrut karyawan, dia memiliki kemauan yang besar untuk belajar, misalnya seperti itu. Kalau diberitahu, dia cepat mengerti. Tetapi dia minim sekali pengetahuan tentang perlaundryan. Nah, jadi kita adakan pelatihan agar dia semakin, oh iya, ternyata kalau mencuci baju itu harus seperti ini dulu. Oh, dipilah dulu mungkin. Bahan-bahan yang seperti ini nggak bisa dicampur dengan bahan yang seperti ini. Itu perlu pemahaman, perlu diberikan pelatihan, misalnya seperti itu. Oh, mencampur perbandingan antara sabun dengan jumlah air, dengan pakaian dan lain-lain, itu juga perlu kita berikan wawasan yang seperti itu kalau kita usaha laundry. Karena apa? Tidak semua orang, ini bukan laundry di rumah tangga ya maksudnya. Ini kan benar-benar usaha yang membawa brand nama kita, brand usaha kita, yang nantinya orang akan melihat begini, oh, saya ke laundrynya Pak Pram aja, di situ
tidak pernah hilang, satu, pakaian. Yang kedua, rapi sekali, misalnya seperti itu. Bahan tidak kusut jadinya, nah yang seperti itu. Dikasih apa ya itu sama Pak Pram itu? Kenapa kok bahan-bahan bisa tetap bagus yang tadinya sudah kusut-kusut ini jadi kembali seperti baru. Nah, itu perlu pelatihan. Jadi tidak semudah kayak kita mencuci di rumah. Kalau kita mencuci di rumah kan ya sudah, masukkan saja semua ke mesin cuci, kasih sabun, sudah, tinggal kita giling dan sebagainya. Itu berbeda. Setrika aja, setrika ada banyak jenisnya, harus tahu juga. Misalnya, oh ada setrika uap, gimana makainya? Nah seperti itu. Tidak semua orang loh bisa memakai mesin uap, setrika uap. Oh ternyata harus begini caranya. Nah yang seperti itu. Nah ini kalau kita tidak memberikan pelatihan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya, nanti yang terjadi adalah konflik yang pertama, yang kedua penurunan kinerja tadi, yang ketiga ya pasti kita akan ganti-ganti karyawan. Nah kita tidak memelihara aset kita, malah kita membuang-buang biaya untuk mendatangkan aset baru dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi usahanya panjenengan apa, usaha Bapak Ibu apa, nah itu kita berikan. Nah, kemudian yang berikutnya, memperhatikan kebutuhan dasar pekerja. Di sini seperti makan, istirahat gitu ya Bapak Ibu. Jadi orang bekerja itu kadang kita menyepelekan begitu ya. Kan nanti bisa istirahat di tengah-tengah jamnya dan sebagainya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita manajemen yang bagus, kita ada time untuk ini. Ada waktu-waktunya. Nah, oh ya ini waktunya dia istirahat. Kita berikan dia istirahat. Kalau misalnya nih tidak bisa ada penggantinya atau apa kan, kalau misalnya di rumah makan atau kita usaha kafe, usaha apa itu, kita buat time rule yang tepat. Jadi oh si A ini time-nya jam sekian dia harus istirahat, biarkan dia istirahat. Kita beri dia untuk istirahat, karena manusia itu meskipun kita bekerja menggunakan otak itu juga melelahkan gitu. Kadang kan orang berpikir yang capek itu yang menggunakan badan, angkat-angkat seperti itu ya Bapak Ibu, angkat berat ini. Tidak juga, semua pekerjaan itu melelahkan. Menggunakan pikiran itu juga sangat melelahkan, ekstra bahkan. Nah ini kita butuh rehat, butuh istirahat. Waktu makan, makanan. Kalau misalnya perusahaan bisa memberikan, makanan ya sepantasnya dan selayaknya, tidak asal-asalan, itu akan menjadikan karyawan kita, saya meskipun gaji saya di tempat itu tidak banyak, tapi saya dapat makan di sana. Nah ini membuat karyawan akan mempertahankan bekerja di situ. Karena apa? Urusan makan itu sesuatu yang urgensi untuk manusia. Ketika kita sudah kelaparan, kita tidak fokus untuk bekerja. Bunyi terus perutnya ya Pak Pram ya, bunyi kruk terus dan sebagainya. Nah ini sudah nggak fokus, sudah diajak ngomong apa-apa juga nggak bisa. Nah ini penting. Kemudian kalau kita memberikan makan itu aja, namanya manusia, banyak komplainnya juga, banyak sebagainya. Tetapi bagaimana kita memanage itu dengan baik? Nah tadi manajemen yang baik. Tidak perlu mahal, tetapi pantas dan layak, gitu. Pantas dan layak untuk kita konsumsi, untuk dikonsumsi karyawan kita dan sebagainya. Ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya, hindari pekerjaan multitask. Jadi hindari ini multitask. Tidak semua orang mampu mengerjakan multitask. Kalau ibu-ibu rumah tangga pasti banyak mengerjakan pekerjaan multitask ya. Jadi yang sambil masak di dapur, sambil telepon atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, itu banyak sekali, itu multitask. Tapi ketika kita melakukan itu secara bersama-sama, yang terjadi tidak fokus. Jadi hindari multitask, itu saran saya. Kemudian jangan menunda pekerjaan. Jadi pekerjaan alangkah baiknya ada time limitnya. Jadi kita tahu, ini harus selesai sekian jam. Ini harus selesai sekian hari. Itu sudah ada arunya. Jadi
Jangan ditunda lagi. Kalau ditunda akan muncul lagi pekerjaan yang baru, muncul lagi yang baru, yang sehingga akhirnya yang tadi di awal itu terbengkalai. Nah, ini kalau orang sudah terbengkalai disuruh mengerjakan lagi yang itu, jadinya malas Bapak Ibu. Jadi malas. Jadi tidak bersemangat lagi dan sebagainya, sehingga selesaikan itu seperti itu. Nah, yang berikutnya jangan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Nah, ini ada kaitannya dengan menunda pekerjaan tadi ya. Jadi jangan ditinggalkan yang belum selesai ini, yaitu selesaikan sampai akhir. Seperti itu. Ketika itu setengah jalan, kemudian kita tinggalkan, kita melakukan hal yang lain, hal yang baru lagi, ini akan menjadi setengah terus, tidak akan selesai. Nah, ketika kita kembali lagi ke situ, pastinya juga kita akan, memulai lagi kan, padahal ini tinggal meneruskan. Tetapi spiritnya sudah berbeda Bapak Ibu, semangatnya sudah beda. Nah, sama kayak kalau Bapak Ibu, misalnya mungkin di sini ada yang hobi memasak mungkin ya, atau jual makanan mungkin. Nah, di situ kan kalau kita lagi asik gitu ya, lagi asik. Oh, ini. Kemudian di tengah jalan jebret ada tamu datang. Itu kan kita hentikan. Padahal itu setengah jalan nih, kita hentikan. Kita ketemu dengan tamu yang kita ngobrol lagi dan macam-macam. Sampai selesai tamu pulang, kita balik lagi mau menerusin makanan itu tadi. Sudah tidak bersemangat. Karena apa? Spiritnya udah beda, sudah beda. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terbengkalai Bapak Ibu. Oh, sudah terbengkalai, ujung-ujungnya dibuang atau apa. Ya sudah, siapa yang mau meneruskan yang kayak gitu. Atau kalau kita meneruskan pun hasilnya tidak akan sebagus seperti yang kita harapkan dari awal tadi. Begitu. Jadi memang pekerjaan itu harus kita selesaikan sampai selesai, sampai finish seperti itu. Itu salah satu caranya. Kemudian mengenali kelemahan yang ada pada diri kita. Ini salah satu cara untuk kita meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Apa sih sebenarnya? Nah, karyawan juga begitu, harus tahu kelemahannya apa. Nah, salah satu caranya kita mungkin bisa dengan tadi kita berikan reward untuk mungkin kita jalan-jalan bersama dengan karyawan, kita brainstorming ya Bapak Ibu, brainstorming, kita saling untuk apa sih, bukan berarti untuk membongkar aib, bukan. Kalau kan kadang kalau kita dinilai orang itu kita selalu menganggap orang itu tidak suka dengan saya, begitu ya. Padahal ada kalanya penilaian orang itu kita butuhkan untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi ketika orang mengatakan Anda itu terlalu cerewet, misalnya begitu ya. Kadang kita tidak menyadari kalau kita cerewet, nah itu. Tapi ketika ada orang lain yang mengatakan cerewet, kita langsung defense, ada pertahanan diri. Orang itu nggak suka dengan saya, makanya dia mengatai saya cerewet. Nah begitu. Padahal bukan itu, maksudnya adalah, oh iya sih, saya terlalu banyak bicara ini mungkin. Di hal-hal yang nggak penting saya ngomong terus sehingga orang juga akhirnya jenuh, bosan. Oh iya ya, itu kelemahan saya ya. Nah ini perlu kita untuk brainstorming, refleksi Bapak Ibu juga itu penting, itu salah satu caranya mengenali kelemahan diri kita dari orang lain. Mungkin kita sudah tahu nih kelemahan kita apa, tetapi kita butuh penguatan dari orang lain. Ada kalanya begitu. Mungkin kalau kita nggak sanggup mendengarkan dari karyawan kita, mungkin kita mendengarkannya dari teman kita atau saudara kita. Apa sih, kamu nilai saya bagaimana sih? Nah itu, akhirnya nanti kita akan ketemu. Dari situ kita bisa, karyawan juga sama. Apa sih kelemahannya? Begitu, mengenali. Nah ini tadi yang meluangkan waktu untuk cukup untuk istirahat sudah, nggih. Nah, yang terakhir ini membaca informasi terbaru sesuai dengan bidang pekerjaan. Jadi alangkah baiknya setiap pekerja atau karyawan itu memiliki informasi yang update, yang terbaru berkaitan dengan pekerjaan yang dia kerjakan saat ini. Misalnya dia sebagai pengemas, pengemas packing gitu ya. Nah, dia harus tahu
pengemasan yang terbaru ini seperti apa modelnya? Kalau bahan-bahan yang begini harus seperti apa? Misalnya dikemasnya bagaimana supaya dia tidak rusak, sampai di tujuan dengan bagus, tidak ada komplain. Dan ini bagaimana? Misalnya pekerjaannya sebagai pengemas itu begitu. Jadi dia harus mencari informasi-informasi terbaru supaya dia menjadi apa? Spiritnya bertambah, pengalamannya dia juga bertambah, yang menjadikan perusahaan itu menjadi meningkat karena kalau saya mau kirim barang saya ke tempatnya Mas ini aja, dia pengemasannya luar biasa. Nah, seperti itu, nggak ada celahnya, ini dan ada kritik saran yang bisa diberikan. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan dari konsumen, misalnya seperti itu. Jadi pekerja, apapun pekerjaannya, dia harus membaca informasi atau mencari informasi yang update untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, berikut itu tadi adalah tips-tips yang bisa saya berikan. Kayaknya saya lama banget ya Pak Pram ini presentasi saya. Hampir 1 jam ini kayaknya ya. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Pada prinsipnya semoga kita harus mengenali dulu kenapa kok karyawan kita itu mengalami penurunan kinerjanya dan bagaimana cara-caranya tadi sudah saya sampaikan. Begitu dulu. Wow. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Semoga presentasi saya ini menjadi wawasan baru untuk panjenengan semua. Kalau misalnya mau ada yang bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Wow, mantap. Ini materinya ini, wah ini daging semua ini. Hari ini pertanyaannya banyak sekali nih Bu. Ya, oke Bapak Ibu, kita menuju ke sesi tanya jawab. Nanti dari pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, nanti saya pilih untuk untuk jadi pemenang untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, kita simak sama-sama ya Bu Lucia. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Imron. Bagaimana cara memotivasi yang jitu supaya karyawan selalu bersemangat dan memiliki aset yang owner punya? Jadi mengasih benefit atau uang itu bagaimana? Memotivasi karyawan itu seperti apa, Bu? Pak Imron ya? Ya. Betul, Bu. Ya. Oke, selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Orang Surabaya. Ya. Orang Surabaya, baik. Bagaimana cara, apa tadi Pak Pram bisa diulang lagi? Memotivasi yang jitu supaya karyawan selalu bersemangat. Juga memiliki semangat yang besar agar sebagai aset. Iya, sebagai aset itu ya. Karyawan itu sebagai aset Pak Imron. Ya. Jadi memang harus diberikan semangat yang jitu. Kita harus mengenali karakter karyawan kita dulu. Nah, misalnya nih karyawan panjenengan sukanya jalan-jalan, misalnya gitu ya, suka selfie, foto selfie. Nah, kita sering aja, ayo kita foto bersama, anukan produknya bareng-bareng gini. Mereka kan seneng. Nah, itu salah satu cara, Pak. Jadi selain itu kita nggak perlu mengeluarkan kos besar, misalnya ya Pak ya. Atau kalau memang kita ada rezeki atau memang perusahaan kita ada dana cadangan atau simpanan yang bisa kita ajak mereka jalan-jalan, nah itu bisa kita lakukan. Itu hal yang sederhana, tetapi itu sangat-sangat gitu. Sangat bisa ini Pak, kita mengenali karakternya dulu. Jadi yang suka jalan-jalan ya, kita ajak jalan-jalan. Yang suka, tidak selalu seperti itu Pak. Saya bilang juga manajemen harus bagus. Artinya Bapak agendakan saja, misalnya 2 bulan sekali, misalnya seperti itu. Itu khusus Bapak yang punya data itu Bapak. Nah, kemudian nanti ke karyawan apa kita buat kayak games ya, apa ya istilahnya, bukan games ya Pak Pram ya, kayak istilahnya untuk memotivasi itu kita buat sayembara Pak.
Kak Imron Nah, betul, bisa betul. Ya. sayembara antar karyawan. Nah, misalnya seperti itu. Betul. Sayembara, nanti siapa yang bisa menjual sekian, saya beri hadiah. Nah, sayembara misalnya begitu. Kita lihat kebutuhan dia apa. Kalau pada saat itu, oh si A ini butuh untuk HP-nya rusak misalnya begitu. Oh agak susah, sudah susah dihubungi dan sebagainya. Misalnya Bapak bisa nanti memberikan reward itu atau yang lain. Atau misalnya, oh anaknya sedang sakit, misalnya begitu. Oh kita berikan reward, mungkin kita bantu sedikit untuk meringankan bebannya Bapak ini, misalnya seperti itu. Ini hal-hal yang harus kita kembangkan Pak Imron. Jadi banyak cara untuk memberikan reward secara jitu ke karyawan kita, sehingga mereka akan semakin loyal kepada Bapak. Tanpa Bapak minta, mereka akan memberikan lebih, seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu. Selanjutnya ini dari, ya, semoga menjawab Pak. Ini juga dari Pak Imron. Pak Imron lagi. Ya, ini bagaimana cara mengenali karyawan waktu kita perekrutan karyawan. Orang ini butuh pekerjaan atau butuh uang? Karena Pak Imron ini punya pengalaman yang tidak mengenakan, karena ada beberapa orang yang mungkin butuh uang, jadi sering-sering keluar dia, tidak awet gitu ke karyawannya. Bagaimana cara mengenali waktu kita merekrut karyawan, oh orang ini sungguh-sungguh bekerja atau orang ini hanya butuh uangnya saja? Kalau menurut dulu sih bagaimana? Iya, memang untuk rekrut itu sebenarnya ada tes khusus nih Pak Imron ya. Jadi untuk tes kepribadian itu ada sebenarnya. Tetapi kan kalau kita misalnya mau meng-hire orang dengan menggunakan alat tes, itu kan juga keluar biaya juga nggih Pak. Jadi itu tapi lebih akurat Pak. Kalau memang kita mau dari awal kita menggunakan lembaga yang tes psikologi khusus yang untuk rekrutmen, itu bisa sebenarnya. Tapi itu pun tidak menjamin orang itu akan bertahan lama. Saya katakan tidak menjamin. Kenapa? Karena begini, kita itu manusia yang pada dasarnya perlu disentuh hatinya, Pak. Jadi karyawan itu perlu disentuh hatinya. Kalau kita mengibaratkan dia sebagai pekerja, saya bos, kamu pekerja saya, jadinya egois, Pak. Nah, ketika kita muncul egois, kita tidak akan peduli dengan apa yang karyawan itu rasakan, apa yang karyawan itu butuhkan, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah pendekatan personal. Sebenarnya seperti itu. Mungkin di awal dia butuh uang. Mungkin ya Pak, di awal dia butuh uang, dia nggak butuh pekerjaan. Kita tidak munafik, semua orang butuh uang, seperti itu. Hanya ketika kita, oh orang ini ternyata butuh uang. Bagaimana cara kita mengubah orang yang butuh uang tidak lagi uang minded. Nah, tidak lagi uang itu menjadi segala-galanya, tetapi dia bisa loyalitas ke saya, bisa bekerja dengan baik, itu bagaimana? Itu tantangan, Pak. Nah, salah satunya kita mengenali dia, personality. Intens, Pak, mungkin caranya adalah kita mengadakan briefing ya Pak Pram istilahnya ya, setiap mungkin Pak. Setiap hari kita memberikan menyapa begitu atau briefing apa mungkin ada kesulitan dan lain-lain dan sebagainya. Tidak perlu lama, mungkin 5 menit. Kemudian berikutnya mungkin sharing, kita suruh mungkin ada yang mau sharing tentang apa-apa. Nah, dari situ orang-orang yang tadinya butuh uang itu bisa tidak lagi membutuhkan uang, tidak segala-galanya. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, seleksi alam Pak Imron. Ketika kita sudah melakukan berbagai macam upaya untuk orang ini tetap loyal dengan perusahaan kita dan tetap bekerja bersama kita, tetapi ternyata perilakunya masih sama dan sebagainya, dia pada akhirnya akan keluar sendiri. Itu tidak perlu kita pertahankan.
karena sudah seleksi alam kalau sudah seperti itu. Kecuali kita tidak melakukan apa-apa, nah itu baru oh yang salah siapa, kita, begitu nggih. Jadi karena urusan pekerja itu adalah human resource. Jadi kalau HRD ya istilahnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan manusia itu menjadi loyal kepada kita, kemampuannya meningkat, karakternya bagus seperti yang kita harapkan. Nah, kan tadi di awal, tadi juga sudah saya berikan tips bagaimana Pak Imron maunya seperti apa, begitu. Orang yang kita rekrut itu harus kita jelaskan, perusahaan saya ini kayak gini loh, saya maunya nanti begini, bisa nggak Anda? Atau Anda punya pengalaman, kita bisa memberikan kasus Pak Imron, jadi memang studi kasus ya, bagaimana orang tersebut menyelesaikan kasus yang kita sampaikan. Nah, dari situ kita bisa tahu cara pandang seseorang. Oh, orang ini ternyata berbelit-belit, misalnya begitu. Oh, orang ini to the point, misalnya seperti itu. Oh, orangnya ini cakcek, oh, orangnya ini lelet. Nah, itu dari kasus-kasus yang kita berikan di awal. Sebenarnya seperti itu. Saya kalau memberikan tes untuk pekerja, itu biasanya saya kasih kasus memang, Pak. Jadi, dari kasus-kasus itulah yang saya analisa. Nah, itu kebanyakan 80% sesuai sih, karena memang tidak semua orang akan bisa menyelesaikan permasalahan ya. Banyak orang itu yang lari dari masalah, Pak, masalahnya itu di situ. Jadi ketika dia di suatu pekerjaan, dia merasa tidak nyaman, dia akan kabur ke tempat lain, bukan menyelesaikan permasalahan itu di tempat kerjanya, seperti itu. Begitu. Oke. Itu mungkin Semoga menjawab Pak Imron. Menjawab ya Pak Imron. Selanjutnya Sangat dari membantu, sangat menjawab, sangat mewakili. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Selanjutnya dari Pak Wilson Nathanael. Ini kasusnya gini, Bu Lucy. Karyawan kita sudah lumayan banyak. Ini ada kasus pekerja dibully oleh pekerja yang lain. Contohnya senior membuli junior. Nah, ini mengakibatkan menurunnya kualitas pekerjaan. Kalau cara mengatasi seperti itu bagaimana? Iya. Jadi bullying ini ada di mana-mana ya, Pak ya. Jadi mulai dari di rumah itu aja sudah ada bullying di rumah. Iya. Kemudian di sekolah. Betul. Di sekolah itu juga bullying. Iya. Di lingkungan kerja juga bullying. Nah, lebih parah ini malahan juga. Sama. Jadi kita itu tidak bisa menghindari bullying, Pak, ternyata. Karena dari rumah sendiri sudah ada bullying, begitu. Secara tidak langsung, coba kita pikirkan. Misalnya nih, bapaknya gitu ya, misalnya anaknya ngolok-ngolok, kamu jelek, kamu nggak bisa, mungkin bercanda, maksudnya begitu. Tetapi itu sering dikatakan, akhirnya itu sama dengan bullying, sama dengan bully kan. Nah, apa yang dilakukan itu selalu salah. Nah, seperti itu. Itu dari rumah saja sudah diperlakukan seperti itu. Dibawalah ke tempat kerja. Di tempat kerja pasti, nah, akan ada juga bullying itu. Nah, permasalahannya sekarang adalah ini korban atau pelaku, kan seperti itu. Pelaku bullying itu sebenarnya dia adalah korban bully, Pak. Korban bully di tempat lain, sebenarnya begitu itu. Jadi mungkin nanti ya Pak Pram kita bisa untuk bullying saya punya materi khusus sebenarnya khusus bullying. Jadi bisa diagendakan. Bagaimana mengatasi bullying gitu ya. Jadi memang ini sangat banyak sekali Pak untuk bullying. Nah, sekarang saya akan istilahnya saya menjawab yang singkat saja, tidak perlu saya detailkan bahwa bagaimana kita beri punishment Pak ketika kita mengetahui hal itu. Mungkin kita bisa memberikan kotak ya. Kotak sekarang itu sudah banyak tempat-tempat kerja yang memberikan ini istilahnya penilaian kinerja dari sesama karyawan Pak.
Nah, jadi contohnya begini Pak, kita bikin stiker, bukan stiker ya, kayak itu loh emoticon gitu Pak ya, emoticon tertawa, emoticon sedih, emoticon atau jempol seperti itu, Ge. Nah, itu emoticon itu banyak sekali, kita siapkan saja. Ya, setiap hari, setiap mau pulang, setiap karyawan itu memasukkan emoticon itu di nama-nama. Misalnya ya, nanti akan ketahuan kok, Pak. Jadi misalnya karyawannya ada 10 begitu. Di situ ada kotak nama-nama seperti kotak surat begitu. Kita kasih box-box sendiri. Nah, di bawahnya itu sudah kita siapkan emoticon macam-macam dengan kriteria yang hanya kita yang tahu, Pak. Jadi kriterianya kita. Misalnya kalau emoticonnya tersenyum berarti orang ini humble, baik, begitu. Tetapi kalau emoticonnya itu keluar asap di telinganya, oh dia seperti hantu, seperti setan. Jadi dia tukang rusuh, gitu ya, tukang rusuh di tempat kerja. Nah seperti itu. Emoticonnya kasih aja, kasih tiga jenis begitu supaya tidak menyulitkan Bapak untuk menganalisa 3 jenis atau 4 jenis. Nah nanti setiap hari dimasukkan. Nah tidak perlu menunggu sampai 1 bulan, misalnya Bapak 1 minggu aja dilihat. 1 minggu itu pasti akan ketahuan. Oh, yang paling banyak ini siapa? Ketahuan kan? Nah, dari sini Bapak tidak serta-merta untuk ibaratnya menilai atau menghukum karyawan berdasarkan penilaian Bapak pribadi. Tetapi ini berdasarkan penilaian secara objektif dari karyawan-karyawan lain yang memberikan masukan. Nah, seperti itu. Nah, nanti Bapak bisa panggil, bisa memberikan surat peringatan yang pertama atau diajak komunikasi dulu. Karena kalau kita langsung memberikan SP1, SP2 kan kayak tidak manusiawi sekali. Tapi kita ajak bicara, ini situasi kok tidak nyaman, ada masalah apa? Mungkin beliaunya ada masalah di rumah atau masalah di tempat lain, karena sebenarnya pembuli itu adalah korban bully di tempat lain atau di masa lalunya, seperti itu. Jadi dia akan mencari orang-orang yang di bawahnya dia untuk dia tindas, sebenarnya seperti itu. Jadi karena di tempat, iya. Itu karena ini Pak Pram, jadi kalau dari psikologi itu kan ada alam bawah sadar gitu ya, alam tidak sadar dan alam sadar, ada 3 segmen. Nah, di mana seseorang itu di masa lalunya itu diperlakukan dengan seperti itu terus menerus itu akan tersimpan di bawah sadar, bukan tidak sadar, di bawah sadarnya dia. Nah, suatu ketika dia memiliki kesempatan, dia akan meluapkan itu pastinya ke orang-orang yang dia anggap bisa diperlakukan begitu, di bawahnya dia, begitu standarnya akan di bawahnya dia, pasti begitu. Dan itu akan terus kontinuitas. Jadi pembulian itu tidak akan berakhir. Hanya kita sendiri yang misalnya kita menjadi korban, ya kita yang memutus itu untuk kita tidak mencari korban baru lagi, seperti itu. Begitu caranya. Pak. Ya. Selanjutnya dari Pak Ruli Faison, ini statusnya dia ini sudah pegawai tetap, Bu. Di lain sisi dari statusnya pegawai tetap ini bisa meningkatkan kinerja pekerjaannya, tapi di lain sisi dia juga ada beberapa karyawan yang karena mentang-mentang sudah pegawai tetap akhirnya bermalas-malasan. Itu kondisi seperti itu bagaimana cara mengatasinya? Iya, ini memang problematika yang banyak dialami di perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat kerja yang lain berkaitan dengan pegawai tetap. Sehingga sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang tidak mempekerjakan pegawai tetap begitu. Mereka memakai sistem kontrak. Iya nggak Pak Bram? Ya? Iya. Itu salah satu cara mengatasinya karena memang kalau kita sudah mengangkat pegawai tetap itu konsekuensinya sangat besar sekali. Artinya kita tidak dengan mudah mengeluarkan orang itu karena akan ada hak-hak yang harus kita berikan dan sebagainya. Kita nggak semudah itu untuk memutuskan seperti itu.
Nah, terus bagaimana ya orang-orang ini? Nah, untuk kita tingkatkan, saya kembalikan katakan ini manusia. Jadi manusia itu yang disentuh hatinya. Hanya dengan kita menyentuh hatinya, kita ajak dia berbicara, kita tanya problemnya apa sebenarnya, kenapa begini, targetnya apa? Karena begini, 5 tahun menuju 10 tahun itu titik jenuh seseorang, Pak Pram, dalam pekerjaan. Menuju titik jenuh. Jadi kalau orang itu sudah melewati masa 10 tahun atau 15 tahun, itu dia sudah stuck ya, artinya sudah, oh ya itulah dia sudah di situ begitu. Tapi ketika itu masa-masa di mana dia mengalami titik jenuh macam-macam, belum lagi problem pribadi di rumah, di lingkungan, masyarakat dan sebagainya, belum lagi karakter dia sebagai individualnya, istilahnya karakter yang keras kepala, misalnya seperti itu, karakter yang kasar mungkin, atau karakter yang lemah lembut, atau karakter yang minder, atau karakter-karakter yang ini problematikanya dia. Nah, kenapa kok karyawan itu cenderung malas-malesan? Pasti dia sudah pada satu titik jenuh di situ. Dia sudah satu titik jenuh. Nah, kita tanya, dia maunya seperti apa, seperti itu. Atau kita tanya, apa yang bisa membuat meningkatkan perusahaan ini menurut Anda? Misalnya kita tanya begitu ya. Menurut Anda bagaimana cara meningkatkan perusahaan ini menjadi lebih baik? Nah, karena kita tahu dia pasti punya potensi kan, karena kita sudah meng-hire, dia sudah menjadi karyawan tetap. Untuk menjadi karyawan tetap kan pastinya melalui beberapa proses. Nah, beberapa proses ini salah satunya tes dan macam-macam loyalitas dan lain-lain. Pasti kan dia akan baik lah ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kok dia menjadi menurun. Nah, itu tadi pasti dia sudah berada di satu titik jenuh. Nah, titik jenuh itu harus kita refresh. Kita refreshnya, kita ajak mereka bersama-sama, duduk bersama-sama. Kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi. Jenuhnya akan keluar nanti. Kita keluar di situasi yang tidak formal. Nah, saya katakan, kalau kita menganggap dia formal, kamu karyawan saya bos kamu dan sebagainya, yang terjadi dia akan menjadi menutup bermuka dua ya istilahnya ya. Ada topeng. Jadi di depan Bapak Ruli pasti dia akan kelihatan baik, nunduk, terus nurut seperti itu. Tetapi di belakang Pak Ruli mereka pasti akan berbuat semaunya sendiri seperti itu. Nah, kita merubah itu dulu, artinya kita ajak duduk bersama. Kita sebagai, bukan lagi sebagai karyawan dan bos, istilahnya begitu ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu yang mengadakan gathering, Pak Pram. Gathering, ya Pak Ruli, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Gatheringnya mungkin bisa dengan keluarga. Karena apa? Kadang pekerja-pekerja itu merasakan saya bekerja sendiri, tetapi mereka harus ingat ada anak istri atau gitu yang harus dipikirkan, begitu ya, dihidupi, dipikirkan, dan mereka itu support system terbesar gitu. Nah, itu yang harus kita ingatkan. Nah, kalau Bapak bekerjanya begini, nanti kalau misalnya Bapak tidak bisa terus dan sebagainya, kan kasihan anak istri. Nah, seperti itu. Nah, mungkin gatheringnya kita libatkan dengan keluarganya. Nah, ada beberapa perusahaan itu seperti itu, Pak Pram. Jadi membuat outbound seperti itu dengan orang-orang yang sudah jenuh ini, orang-orang yang sudah jenuh, pegawai-pegawai tetap jenuh ini dan keluarganya. Jadi fun, menyenangkan. Sehingga yang bisa mempengaruhi Bapak ini atau Ibu ini adalah keluarganya. Mempengaruhi untuk ini loh. Perusahaanmu udah kayak gini loh. Udah memberikan yang terbaik buat kamu. Masa kamu kerjanya kayak gini? Kan juga malu-maluin dan sebagainya. Nah, itu
Itu secara nggak langsung, itu Ya. pasti. Nah, begitu Pak Ruli. Mungkin ini bisa Oke. menjawab ya Semoga pertanyaan Pak Ruli menjawab. tadi. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali, Bu, ya. Ini Ya, sangat boleh. sih. Dari Pak Niko di Purwakarta, ini beliau ini apa ya, punya pengalaman buruk dengan karyawannya. Ada 2 karyawan, satunya tuh produktivitasnya tuh tinggi, kinerjanya tinggi, tapi ini soal attitude, Bu, perilaku. Dia tuh suka mencuri barang orang lain. Kemudian yang satu lagi karyawan itu dia itu jujur, tapi produktivitasnya tuh kinerjanya tuh rendah. Cara mengatasi hal seperti itu bagaimana, Bu? Iya, Pak. Kalau attitude itu sulit ya Pak ya. Maksudnya begini, pencuri diapa-apakan, dia pasti akan jadi pencuri. Dia pindah kemana-mana juga pasti pencuri. Betul. Kita merubah pencuri untuk tidak mencuri, kita harus tahu penyebabnya dulu. Kenapa dia mencuri? Nah, kita mau tidak untuk istilahnya meluangkan waktu kita menganalisa penyebab-penyebab orang ini kenapa mencuri seperti itu. Dan itu kalau dia sering lakukan itu sudah kayak klepto meskipun. Nah, orang-orang ini kan orang-orang cerdas, Pak. Ya kan? Orang-orang cerdas, orang-orang potensial karena dia punya trik. Dia cerdik sekali. Nah, seperti itu sebenarnya bisa kita manfaatkan orang-orang ini. Tetapi kebiasaan buruk, attitude buruk yang tidak bisa dirubah, ya tidak bisa dipertahankan, Pak. Kasihan kan? Kalau Bapak, kita begini, kalau kita mau mempertahankan, pasti dengan konsekuensi dia akan suatu saat nanti, next time-nya, dia pasti akan melakukan itu lagi. Itu ya, pasti. Betul. Berikutnya lagi pasti akan melakukan itu. Dan dia akan menutupi dengan kinerjanya dia. Nah, itu kecerdikannya, Pak. Nah, kita jangan tertipu dengan hal itu. Kita harus lebih cerdik dari dia. Nah, saya juga pernah mengalami nih, Bu. Nah, betul. Itu iya kan Pak Pram, itu kalau yang namanya klepto, Pak, ini penyakit, Pak. Klepto itu penyakit ya, tapi gini, dia mencurinya karena suka mencuri sih. Jadi dia bukan kebutuhan sebenarnya. Betul. Tapi karena kayak memang itu penyakit gitu, ya, Pak. Ada gangguan kejiwaan. Ada gangguan kejiwaan, itu harus diobati sih, dibawa ke rumah sakit jiwa sih, memang ke psikiater ya. Karena memang itu harus diterapi, Pak, nggak bisa karena itu klepto penyakit. Nah, sekarang kita harus tahu mencurinya ini karena memang penyakit itu atau karena dia ada kebutuhan lain yang mendesak. Nah, itu harus tahu. Kita tidak bisa langsung meng-cut orang karena dia mencuri. Nah, saya tidak tahu, yang paling tahu Bapak. Yang paling tahu Bapak harus mengenali, karyawan saya ini mencuri karena ini, misalnya gitu ya. Berapa kali dia mencuri, misalnya begitu. Apakah baru 1 kali, ataukah berkali-kali, selalu dan selalunya ini. Nah, ini meresahkan, Pak, kalau selalu. Itu meresahkan siapa? Orang-orang di sekitarnya, Pak. Itu yang penting. Nah, situasi tidak akan nyaman. Nah, ketika lingkungan tidak nyaman untuk bekerja, karyawan Bapak yang lain pasti komplain. Kinerja karyawan lain akan menurun, Pak. Itu pasti. Nah, karena ada rasa tidak nyaman. Nah, alangkah baiknya untuk mempertahankan kalau yang jujur, meskipun kinerjanya rendah, loh dia jujur. Memang, Pak, orang-orang itu punya level-level tertentu ya. Jadi orang dengan tingkat kecerdasan, saya mengatakan ini bodoh, bukan, tapi yang agak rendah, dia pasti orang yang nerimo yang pertama, orang yang loyal, yang jujur, tetapi memang untuk cara kinerjanya tidak akan bisa seperti yang kita harapkan. Kalau Bapak memang kepingin kinerjanya yang luar biasa sekali, Bapak harus memang menggunakan lembaga khusus untuk merekrut ya Pak ya, untuk merekrut. Jadi solusinya kalau untuk orang-orang yang
suka mencuri yang seperti ini, Bapak mau mempertahankan atau melepaskan? Nah gitu. Kalau Bapak mau mempertahankan dengan alasan kinerjanya bagus dan sebagainya, kita bisa kok mencari orang lain dengan kinerja bagus, tetapi tidak attitude-nya juga bagus, bisa. Dengan cara itu tadi, kita menggunakan tes dan sebagainya, seperti yang saya katakan ke Pak Imron tadi. Gitu. Nah, jadi kalau sudah attitude Pak, itu susah, apalagi sudah dewasa ya Pak ya. Kalau masih anak-anak masih bisa lah kita rubah perilaku itu. Tetapi ketika sudah menjadi orang dewasa, dia tahu kok bahwa perbuatan itu tidak benar, perbuatan itu salah, gitu kan. Nah, yang bisa menghentikan hanya dirinya sendiri, karena itu begitu. Nah, kita mau mempertahankan karyawan seperti itu atau tidak? Kalau kita mau, kita merubah, itu butuh proses Pak, butuh waktu, karena orang yang suka mencuri itu next time-nya dia akan mencuri lagi dan akan mencuri lagi, begitu. Semoga menjawab ya Pak. Semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Bu Ika ini, dia tuh punya karyawan, satu pekerjaan belum selesai, dia harus berganti pekerjaan lain karena tuntutan dari konsumen, khususnya dia di bidang jasa. Bagaimana cara menyikapi seperti itu Bu? Jadi pekerjaannya ini apa ya, dalam bekerja itu tidak tuntas. Pekerjaan satu belum selesai, dia langsung berpindah ke pekerjaan dua karena ada permintaan dari konsumen. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Kalau saya boleh tahu berapa jumlah karyawannya ya Pak ya, karena ini ada kaitannya dengan jumlah karyawan yang ada di situ. Kenapa kok dia sampai harus meninggalkan satu pekerjaan yang belum selesai untuk berpindah ke pekerjaan yang lain? Itu berkaitan dengan karyawan. Jadi memang kalau semakin sedikit karyawan, kita optimalkan karyawan itu dengan setengah mati, ya pasti akan kesulitan. Nggak bisa, ya gitu ya. Jadi harus kita jasa ya. Saya juga bergerak di bidang jasa. Nah, jasa itu malah lebih ini, nggak bisa di tengah-tengah, itu tidak bisa. Ketika misalnya kita sedang ada orang konsultasi ya Pak ya, misalnya nih tentang bagaimana cara misalnya mencari rumah yang bagus gitu, sedang konsultasi gitu, terus ada lagi permintaan Bu, ini belum selesai kita tinggal kabur Pak, yang ini, oh ini pelayannya nggak bagus, sudah dia akan ujung-ujungnya dampaknya apa? Ya kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi Ibu Ika, mungkin Ibu harus pertimbangkan jumlah karyawan ya Bu. Jadi kalau memang itu, meskipun itu perusahaan jasa, minimal ada 2 atau 3 orang lah, ya. Jadi ketika ada customer lain lagi, ada pelayan, ada yang ini gitu. Jadi tidak meninggalkan yang lain. Karena apa? Customer atau klien kita itu jangan merasa kayak diabaikan begitu loh. Karena kalau mereka merasa diabaikan, itu sudah nilai negatif untuk kita. Gitu. Nilai negatif. Jadi jangan sampai. Jadi mungkin solusinya ya Ibu ini review kembali jumlah karyawannya ada berapa. Kalau misalnya kurang ya Ibu harus tambah. Kalau memang dirasa itu sudah cukup, pelayanan yang harus ditingkatkan diutamakan Bu. Nanti pasti deh promosi itu akan datang sendiri berdasarkan dengan kualitas kita gitu loh. Orang akan antri istilahnya gitu ya, kayak dokter itu loh Pak ya. Jadi kalau misalnya di situ loh pelayanannya bagus ini, meskipun dia harus menunggu 2 jam, itu akan dilakukan karena memang pelayanan kita itu yang dicari gitu. Semoga menjawab ya Bu Ika. Semoga menjawab ya Bu Ika. Selanjutnya sebentar. Ini dari Bu Akwidah Purwastuti. Ini ada dia punya permasalahan, pekerjaannya ini, kinerjanya ini sering menurun Bu, minta diingatkan dalam melakukan pekerjaan yang segera diselesaikan. Ini bagaimana cara mengatasinya? Jadi dia itu selalu nggak tuntas dalam mengerjakan suatu pekerjaan, selalu diingatkan terus. Kalau cara mengatasinya seperti apa Bu?
Oh gitu, baik. Ya, Jadi ini pekerja yang males-malesan gitu kan ya ceritanya. selalu minta diingatkan dalam melakukan pekerjaan. Iya, berarti pekerja ini tidak tahu job desk-nya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memahami apa yang harus dia kerjakan, Pak. Sehingga dia harus selalu diingatkan. Yang ketiga, ini kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi Ibu Afida mungkin nanti bisa dicek ini karyawannya ini yang pertama. Mungkin tadi yang saya katakan, dia tidak memahami pekerjaannya, sehingga kan mesti harus diingatkan. Oh ini harus ini, oh ini waktunya ini, begitu ya. Yang kedua, mungkin dia tidak paham juga maunya apa pekerjaan ini. Yang berikutnya, bisa jadi Bu, dia memang malas untuk mengingat, malas ya, ada kemalasan, bisa jadi. Jadi orang kalau sudah malas itu cenderungnya membebankan ke orang lain, ibaratnya seperti itu. Nah, karyawan yang seperti ini, apakah harus terus diingat-ingatkan? Seperti itu pertanyaannya. Kalau Ibu rela mengingatkan terus demi perkembangan untuk mempertahankan karyawan ini, ya akan capek Ibu untuk mengingatkan terus. Karena apa? Kita butuh karyawan itu adalah untuk membantu pekerjaan kita menjadi beres. Bukan karyawan itu yang kita bantu untuk mengingatkan. Nah, kan sama saja dengan kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Buat apa ada karyawan? Kan seperti itu sebenarnya. Nah, gimana untuk meningkatkan kualitasnya dia? Nah, dia berapa kali harus seperti itu? Tadi cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi, trik-triknya itu bisa Ibu terapkan sebenarnya. Bisa dicoba ya Bu, bisa dicoba dari awal gini. Tapi kalau dia sudah bekerja di situ sudah sekian lama itu berapa lama? Misalnya udah bertahun-tahun, udah 2 tahun atau 3 tahun begitu. Saya merasa wah Ibu luar biasa sekali dalam kurun 2 tahun mengingatkan terus, nah itu luar biasa. Ibu jadi tidak akan fokus ke pengembangan perusahaan Ibu. Ibu tidak akan fokus untuk perusahaan ini jadi besar. Ibu akan fokusnya hanya, oh ini kalau nggak diingatkan ini nanti lupa, ini nggak diingatkan ini nanti nggak jalan, nggak diingatkan. Nah, alangkah baiknya Ibu mulai memperbaiki manajemen Ibu. Jadi manajemen itu diperbaiki kembali, dikumpulkan kembali karyawan-karyawannya, kita briefing dengan baik apa visi misi dari perusahaan ini, apa maunya perusahaan ini, apa maunya Ibu sebagai owner di sini dan sebagainya. Nah, ketika sudah dikasih tahu penjelasan, apakah ada yang masih tidak dipahami dan sebagainya, kita bikin rule-nya, Bu. Kita bikin aturan main dalam perusahaan itu. Misalnya, karyawan harus seperti ini, itu Ibu yang bikin. Karena ini perusahaannya Ibu bikin. Misalnya, tidak boleh terlambat, harus mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Kalau pekerjaan ini pekerjaannya apa saja, itu kita jelaskan. Nah, kalau sudah lengkap ini, ya sudah Ibu tinggal memantau. Kalau dia masih lalai terus dan sebagainya, berarti karyawan ini kan sudah tidak bisa untuk dipertahankan Ibu. Artinya, kalau Ibu mau berkembang dengan SDM yang seperti itu bagaimana ceritanya? Kan jadi nggak bisa. Ya kita harus mereshuffle ya Bu ya. Oh mungkin dia nggak cocok di pekerjaan ini. Dia harus di pekerjaan yang lain atau di bidang yang lain. Seperti itu. Yang lebih mudah dia pahami, yang lebih mudah dia mengerti. Nah begitu. Semoga menjawab ya Ibu. Maaf Pak Pram, saya kok tidak mendengar suaranya Pak Pram. Ya. Oke Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu untuk sesi Q&A-nya kita akhiri dulu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, Bu Lucy masih ada di grup. Jadi Bapak Ibu boleh bebas menanyakan apa saja yang mungkin hari ini belum terjawab. Kita kembali ke webinar, kita akan menuju sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu
bisa mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit, mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Silakan Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya, karena ini ditonton seluruh Indonesia. Ini kemarin saya malah ditelepon sama Pegadaian, Bu. Mau minta kerjasama. Wah, keren ini Pak Pram. Ya. Akhirnya saya limpahkan ke co-founder saya, ke Pak Kuku. Beliau kan juga dosen di Kanjuruhan. Ya. Dia yang lebih tahu tentang UMKM. Silakan Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya. Karena memang dulu itu kalau Zoom UMKM Expo itu kemarin saya berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan kepada pembeli dari Lampung, Bumdes. Bapak Ibu ada yang lain yang mau promosi bisnis? Mungkin Pak Wilson punya bisnis bisa mempromosikan di sini. Silakan Pak Wilson. Kalau untuk perkenalan diri nanti di kolom chat aja atau di grup. Saya Niko dari Purwakarta. Bisnis kami bidang cake and bakery. Kami punya 35 karyawan. Pandemi kemarin itu amat sangat memukul kami karena 60% bisnisnya hilang. Maksudnya omset kami tinggal 40%. Tapi kami nekat untuk tidak mem-PHK karyawan. Apapun kita coba dengan segala macam. Dan sekarang ini kami coba untuk tetap mempertahankan dengan cara kami masuk ke baru 1 minggu, 2 minggu ini masuk ke platform-platform seperti Tokopedia, Shopee, dan juga bergabung di Padi, pasar digital, BUMN, masuk Grab dan segala macam. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu kami untuk tetap mempertahankan karyawan. Jadi buat rekan-rekan yang berusaha, ayo selagi ada jalan, mari kita tetap semangat. Terima kasih. Tetap semangat. Jadi memang apapun kondisinya hari ini bisnisnya memang mau tidak mau harus go digital ya Pak Niko ya. Pak Niko, nomor teleponnya yang bisa dihubungi, mungkin nanti ada yang mau berminat cake-nya Pak Niko, mungkin bisa ditulis di kolom chat nomor teleponnya Pak Niko. Terima kasih Pak. Ya, nanti mohon nomor teleponnya ditulis ya di kolom chat. Siapa tahu ada yang berminat beli cake-nya Pak Niko dari Purwakarta. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih Pak Niko. Silakan yang lain, Bu Sumiati. Silakan. Wah, ini kayaknya udah siap ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Sumi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya mau belajar. Intinya Pak Pram kan menyampaikan bahwa untuk ajang promosi ini sebenarnya untuk belajar ngomong di depan kamera seperti itu ya Pak. Sukses ini. Aduh, saya ini masih pemula. Kebetulan saya punya produk. Belum lama untuk jualan keripik Magelang, bisa dilihat di gambar ya. Ini saya masih baru, masih banyak ilmu yang belum saya pahami, tetapi karena ada kesempatan obrolan malam Jumat, saya tertarik dan pengen mendalami ilmu yang lebih lah seperti itu. Intinya saya memperkenalkan saya punya produk makanan dari desa, saya asli dari Cilacap. Produk saya Magelang. Gitu. Keripik apa itu, Bu? Keripik Magelang, Pak. Kalau ada yang di daerah Jogja ada yang bilang balung kuwuk, ada yang bilang balung ketek kayak gitu. Balung? Balung kuwuk. Oh. Dari singkong, Pak. Oh, singkong. Oh iya, dari singkong. Iya. Barangkali ada yang belum tahu, pengen mencoba, boleh kontak saya. Bu Sumiati nomor teleponnya berapa, Bu?
Oh ya, nanti saya chat atau disebutkan saja, Pak? Langsung aja, ngomong aja. Oh iya, boleh WA ke nomor 085 747 041 844. Ulangi, Bu. 085 747 041 844. Jadi Bapak Ibu yang berminat dengan keripik Makasih. Mangleng dari Bu Sumiati dari Cilacap bisa menghubungi di 085 747 041 844. Ya, terima kasih Pak Pram. Terima kasih banyak Bu Sumiati. Jadi saya ulangi, jadi yang berminat dengan keripik mangleng, nah, ini keripik singkong dari Cilacap Bu Sumiati, bisa menghubungi di 085 747 041 844. Saya ulangi 085 747 041 844. Nanti Bu Sumiati minta tolong ditulis di kolom chat ya. Ada yang lain, Bu Nur? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita foto bersama dulu ya. Mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita foto bersama sebentar aja. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Wah, ini Pak Jejen. Iya, baik, terima kasih Pak Pram. Tidak banyak kata yang akan saya sampaikan di akhir acara ini, hanya satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, bahwa karyawan itu aset kita. Jadi alangkah baiknya kita jaga, kita rawat aset kita dengan sebaik-baiknya. Karena perkembangan dari perusahaan kita, usaha kita adalah dari aset kita yang kita miliki. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Bagi yang terlambat bisa melihat rekaman live streamingnya di channel YouTube Prams Management. Jadi memang ini saya siarkan langsung melalui YouTube di channel Prams Management. Dan untuk rekamannya nanti kemungkinan besok atau besok lusa saya upload ke YouTube. Selamat untuk para pemenang, Bu Ika dan Pak Niko. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Lucy atas sharing hari ini, sangat luar biasa sekali. Kita bertemu lagi di webinar obrolan malam Jumat minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.